Perkenalkan, aku Aditya Hamdani dari UPN Veteran Jakarta. Oke, kali ini gue akan ngebahas tips and tricks supaya kalian bisa lolos di UTBK 2020 ini. Bukan katanya sih, informasi aslinya juga begitu. Kalau misalnya UTBK sekarang ini, kalian nggak bisa lihat hasilnya. Tapi kalian udah daftar kampus dulu, 2 pilihan kalau nggak salah. Habis itu baru tes kalian nggak tahu hasilnya, ya kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini agak antara hoki-hokian atau bingung ya, antara hoki-hokian sama yang emang pinter banget gitu. Tapi gak usah khawatir, lu harus bisa mempersiapkan itu dengan matang. Caranya gimana supaya lu bisa lolos ke PTN di tahun 2020, terutama PTN favorit ya. Oke, simak video gue berikut ini. Langkah-langkahnya supaya lu bisa lolos di PTN. Yang pertama, Yang pertama, lu harus research kampus lu terlebih dahulu. Tujuan kampus lu terlebih dahulu. Risetnya seperti apa? Lihat jumlah penerimaannya berapa. Terus yang mau ke jurusan itu di tahun sebelumnya ada berapa. Dan lu bisa pastiin tuh kira-kira nilai lu tuh berapa persen. Nah, seperti itu. Terus juga lu harus research jurusan. Misalnya gue kan UPN komunikasi kan. Nah, gue udah research terlebih dahulu. Kalau di komunikasi UPN itu lu nggak langsung menjuru ke jurusan. Kayak jurusannya kan ada 4 ya. Penjuruannya ada 4 nih. Ada advertising, humas or PR, terus apalagi ya, ada periklanan, udah ya, perfilman dan jurnalistik, ada 4. Nah, tapi kita itu di UPN enggak belajar dari semester 1 nih, maksudnya enggak semester 1 lu harus udah di PR, semester 1 lu udah harus di jurnalistik, enggak. Jadi kalau di UPN itu lu selama sampai semester 3 itu lu bakal nyoba semua matkul atau mata kuliah. Makanya gue udah research UPN. Kenapa? Karena gue masih bisa kayak milih-milih nih yang cocok buat gue yang mana gitu. Dan yang pasti nanti perkembangannya ke depan tuh seperti apa gitu yang harus dipersiapkan. Dan jurusan mana nih yang kira-kira gue harus fokuskan. Kalau di UPN sih gitu, gak ada penjuruan. Mungkin kalau misalnya di kampus lain ada udah semester 1 itu atau semester 2 udah langsung. Kayak lu bisa jadi PR, lu bisa jadi A, B, C. Tapi kalau di UPN lo akan digembleng oleh semua matkul. Nah, selain itu lo harus research jurusannya juga. Nih misalnya, dulu sempetnya gue pengen masuk marketing komunikasi. Tetapi di UPN itu nggak ada marketing komunikasi. Makanya gue kaget, kok nggak ada ya? Gue kira ada. Ternyata memang nggak ada. Makanya lo harus research terlebih dahulu. Jadi jurusan, kuotanya berapa, dan kira-kira nilai ke situ tuh kemarin tuh berapa gitu. Walaupun sekarang nggak ketahuan nilai lo, tapi lo bisa memprediksi dong. Kayak lo tuh kira-kira lolos atau enggak nih di sini gitu. Oke? Nah, yang kedua, kamu harus lihat kemampuan kamu di TPS. Kalau gue kemarin kan ada TPS, ada sosum, atau TPS sama TPA ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau sekarang katanya hanya TPS aja, berarti ya kalian harus jagoin di TPS. Cuman gue kemarin itu gedenya memang di TPS sih, kayak sosumnya tuh gede dibanding TPS-nya, karena memang TPS itu agak lebih sulit, agak lebih kita tuh logiknya, main logiknya tuh berpikir, maksudnya main logiknya tuh dipakai, gimana sih caranya ini tuh lebih biar akal common sense-nya tuh kuat gitu. Dan waktu itu kan gue alibinya tuh lagi puasa juga dan agak haus, agak lemes, ngantuk ya, alibi. Nah, kalian nih fokus lagi, kalian dari TO sebelumnya, walaupun TO sebelumnya kalian sudah tahu nih nilai kalian, itu tuh harusnya ada skala. Kayak misalnya TO pertama kalian berapa, TO kedua berapa, TO ketiga berapa. Nah, itu tuh target kalian. Jadi di akhir-akhir dekat-dekat UTBK, kalian itu udah siap gitu di TPS-nya. Kayak TPS itu biasanya matematiknya
ada, cuman nggak terlalu ini sih, cuman nanti ada kayak segitiga gitu, terus kayak ada angka dan kalian harus isi gitu. Dan kalau gue prepare-nya sih di ini sih ya, gue lebih bagusin di apa namanya, linguistiknya, bahasa itu yang gue fokusin, karena ya kalau difokusin matematikanya gitu kan. Nah itu lo harus tahu skor TPS lu, jadi nanti pas lu milih nggak ngasal, jadi sesuai udah lu TO ya kan gitu. Suara burung mengganggu. Nah yang ketiga, pastikan nih kampus kalian tuh menunjang apa yang kalian mau, kayak dari segi organisasinya, dari segi UKM-nya, dari segi vibes-nya kayak gimana gitu. Kalian tuh harus tahu nih kalau di kampus ini vibes-nya tuh kayak apa, terus kira-kira cocok gak nih kalau misalnya gue ke kampus A, terus kira-kira impian gue bakal didukung gak ya, atau bakal ada apa sih namanya, ada hal-hal yang bisa dicapai nggak ya di kampus ini. Jangan sampai lu asal masuk tapi di kampus itu lu nggak survive, lu nggak berkembang, lu nggak bisa eksplorasi atau eksplor diri lu yang lebih baik lagi gitu. Nah menurut gua yang ketiga ini, lu harus tahu kampus lu itu kira-kira modelannya seperti apa, vibes lingkungannya itu seperti apa, yang lu mau apa enggak. Jadi jangan asal-asal pilih. Kalau gua lagi mandi. Oke. Nah yang keempat itu jangan lupa berdoa. Ini memang adalah berdoa itu adalah ranahnya individu, ranahnya masing-masing personal, tidak bisa diikut campurkan oleh satu sama lain. Tetapi bagi kalian yang percaya akan Tuhan, berdoalah, karena itu satu-satunya jalan. Kalau misalnya kalian udah gak ngerti mau gimana, gak ngerti mau ngapain, itu salah satunya jalan supaya kalian bisa lebih berhasil. Dan gue harus bisa gitu, harus kayak lu tuh harus yakin juga. Dan kalau gue tuh belajarnya jam 3 pagi karena itu lebih enak, sekalian habis sholat tahajud juga lu bisa belajar gitu. Nah itu sih ada 4 tips dari gue, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya semoga dimanfaatin. Terima kasih.